Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatun Nasuhah dari RPL Afirmasi Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 dengan topik membaca dan memahami informasi rambu lalu lintas. Model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dengan pendekatan deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak sekolah dengan keadaan yang tenang, ya? Ada yang masa hari ini? Alhamdulillah masa semua ya? Semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita doa bersama-sama. Silakan dipimpin dulu. Siap, betul, tenang. Berdoa mulai. Menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Indonesia Raya. Hari ini tadi anak-anak waktu perjalanan ke sini ada yang lihat rambu lalu lintas nggak? Oh, ada yang tidak, ada yang lihat rambu lalu lintas. Yang lihat rambu lalu lintas apa yang anak lihat? Zebra cross, oh ada gambar zebra cross. Apa lagi? Ada yang tahu? Bentar. Oke. Hari ini kita akan belajar anak-anak tentang rambu kota. Berapa lihat? Ada namanya rambu. Banyak sekali macam rambu yang anak lihat pasti ya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus belajar tentang informasi dari suatu rambu lalu lintas. Nah, setelah belajar materi ini, diharapkan nanti anak-anak ini dapat apa? Memahami isi teks tentang rambu lalu lintas. Kemudian juga diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi kata-kata baru dalam teks dan rambu lalu lintas. Kemudian juga nanti bisa menjelaskan makna kata baru dengan bahasa sendiri. Dan yang terakhir tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengaitkan informasi rambu lalu lintas dengan kondisi lingkungan sekitar. Ada macam jenis rambu lalu lintas ya. Apa sih rambu lalu lintas itu anak-anak? Rambu lalu lintas adalah suatu aturan di mana nanti anak-anak ada penjelasan di mana di situ ada keterangan tentang suatu larangan, perintah atau petunjuk serta peringatan bagi pengguna jalan raya. Ya. Dalam rambu lalu lintas ada tiga macam rambu lalu lintas. Yang pertama yaitu rambu peringatan.
itu isinya apa? Memberitahu pengguna jalan agar lebih berhati-hati, lebih waspada ya terhadap suatu keadaan di jalan. Kemudian yang kedua, ada jenis rambu larangan. Kalau jenis rambu larangan ini berisi gambar atau kata yang melarang suatu perbuatan yang dilarang saat anak-anak di mana di jalan raya atau di tempat umum. Pasti ada peringatan yang namanya rambu larangan. Ini adalah salah satu contohnya larangannya ya. Ini contohnya anak-anak tahu artinya apa? Lingkaran merah berarti itu adalah suatu larangan ya. Itu ada gambar kanan ke kiri artinya apa? Ada tidak boleh belok ke kiri. Kalau yang tadi rambu peringatan ada gambar mobil warna kuning, peringatan warna kuning. Artinya apa itu? Jalannya licin ya. Maka beli jalannya licin jadi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga ada jenis rambu lalu lintas yaitu perintah atau petunjuk. Jadi perintah petunjuk itu sama saja untuk petunjuk ya, suatu informasi. Dimana kalau yang berisi biru itu berarti adalah berisi gambar atau kata yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Misalkan ini tempat gambar ini apa namanya ini? Ini biasanya di tengah kota ada jalan bundar ya. Nah, berarti dia harus memutar jalan bundar yang ada di tengah jalan tersebut. Biasanya pertigaan jalan besar. Kita ada tanda ini kok kuning borok tiba-tiba belok kiri atau belok kanan, tapi dia harus mutar dulu ke lingkaran tersebut atau taman kecil biasanya di tengah jalan. Kemudian ada rambu petunjuk yang berwarna biru. Kalau berwarna apa sayang? Hijau. Kalau yang berwarna hijau itu isinya memberikan informasi arah dan tujuan perjalanan, terutama jarak dan lokasi suatu tempat. Biasanya kalau rambu petunjuk warna hijau isinya apa? Menunjukkan apa? Nama kota, gitu ya. Terus apa lagi? Jarak berapa kilo? 50 km, gitu ya. Kalau untuk yang rambu petunjuk warna hijau, untuk menunjukkan suatu tempat. Kenapa kita harus belajar tentang rambu lalu lintas? Yang pertama, tidak terjadi kecelakaan, apalagi supaya tertib, betul sekali supaya tertib, apalagi artinya apa? Aman. Tahu suatu tempat, artinya sampai tujuan dengan selamat, artinya tidak tersesat. Kalau anak pergi ke Surabaya nggak tahu arah atau jalan, kan nggak tahu nanti kalau anak nggak tahu rambu lalu lintasnya. Yang pertama yang warna hijau ya, itu adalah untuk menunjukkan suatu arah, letak atau lokasi suatu tempat. Jadi anak harus tahu oh, kira-kira ke alun-alun kurang 50 km. Dengan dia terapuk anak kan kurang 50 km berarti kira-kira berapa jam perjalanan. Kalau nggak tahu membaca itu nanti tersesat, bisa ke arah mungkin mau ke alun-alun tiba-tiba ke arah aksesari ya, nanti tersesat. Makanya harus belajar rambu lalu lintas. Jadi ada 3 tadi apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan, kemudian supaya tertib, aman, supaya berhati-hati, dan yang terakhir supaya sampai tujuan dengan selamat, tidak tersesat. Ini contoh rambu lintas yang lain ya, contohnya ya ada warna apa saja itu? Ada kuning, yang atas apa artinya yang kuning atas? Hati-hati. Di depan ada apa? Belokan, putar balik ya, putar balik ya. Yang bawah ini tanda apa? Hati-hati, bukan ada penyeberangan jalan. Yang ini artinya apa? Berhenti. Terus yang bawah dilarang bersama jalanan. Yang ini tempat parkir di sini kok boleh tempat parkir di sini, malah anak parkirnya di sana nggak ada tanda. Ini tidak tertib namanya. Ini apa namanya? Sepeda artinya apa?
dipikirin sendiri. Yang ini artinya apa? Tempat bandara. Oh, di sini ada bandara. Nah, kalau ini biasanya nama kota. Biasanya Surabaya, Surabaya atau Malang ya. Tuh. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan LKPD. LKPD ini, nah, di sini nanti ada kalau LKPD ini anak-anak tugas kelompok. Jadi silakan bekerja sama, berkelompok, saling berdiskusi, dikasih namanya, tujuannya kegiatan. Kita bacakan dulu tujuan kegiatan LKPD ini adalah setelah mengerjakan LKPD ini diharapkan anak-anak memahami isi teks tentang rambu lalu lintas, ya, identifikasi kata-kata baru dalam teks dan rambu lalu lintas. Kemudian menjelaskan makna kata baru dengan bahasa sendiri. Yang keempat, mengaitkan informasi rambu lalu lintas dengan kondisi di sekitar. Bagaimana cara pengerjaannya KPD ini? Nanti di lembar kerjanya ada keterangannya, tapi bisa bacakan dulu di sini. Kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Bacalah teks dengan suara jelas dan bergantian. Nanti yang di LKPD ada bacaan pendek tentang rambu lalu lintas. Diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompok. Kemudian tuliskan jawaban dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, nanti anak-anak harus presentasi ke depan per kelompok, ya. Kita bagikan dulu. Jadi ini ada untuk tugas kelompok, ada berapa kegiatan ini? Ada 6 kegiatan, ya. Kita bagi nanti kasih nama anggotanya. Anak bisa tepuk rambu lalu lintas. Tepuk rambu lalu lintas. Merah, putih, kuning, hati-hati, hijau, jalan terus. Ada 3 rambu lalu lintas kan? Tahu enggak? Kita namanya di mana rambu lalu lintas? Kalau yang kampung, tidak hanya di kota, di sini kayaknya ada deh ya, trennya di perbatasan. Boleh, silakan dikerjakan. Dari kegiatan 1 dulu. Kasih nama anggotanya dulu. Kita bagi kelompoknya. Kelompok 1, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nama kelompoknya. Baca petunjuk pengerjaannya. Kegiatan pertama anak-anak membaca. Silakan dibaca bergantian supaya anggotanya mendengarkan. Langsung di kegiatan 1. Kegiatan 1 silakan. Kegiatan 1 membaca dan mengamati. Silakan dibaca yang agak keras supaya anggotanya mendengar. Bacaannya kembalinya. Judulnya rambu lalu lintas di sekitar. Rambu lalu lintas adalah tanda yang dipasang di jalan. Silakan cari di bacaan. Kan ada banyak kata toh. Silakan cari. Untuk yang kegiatan 2, anak-anak menemukan kata baru dari bacaan. Hanya kata, bukan kalimat ya. Kata kan banyak, ada rambu, ada tanda, ada pasang, ada jalan, ada petunjuk, ada peringatan. Nah,
denotatif dan konotatif ya. Baiklah, sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Silakan dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami informasi yang ada di suatu bacaan atau informasi dalam yang kita pelajari adalah informasi di rambu-rambu lalu lintas.